Motifnya apa sih Pak? Motifnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang salah sangat fatal. Saya akui itu adalah salah yang sangat fatal. Dan sekali lagi atas kejadian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk keluarga Bedahan, untuk seluruh keluarga negara Indonesia. Dan ini adalah bukan daripada isu pengalian ataupun apapun, inilah rekayasa pribadi saya sendiri untuk menyelesaikan apa yang disolusikan kepada saya untuk supaya tentang main babi ngepet itu hilang atau tidak ada lagi. Setan masuk ke dalam diri saya sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak masuk akal. Ada beli babi itu berapa harganya? Kalau kita beli di sebuah online yaitu dengan harga 900 dan ongkos kirim, ada ongkos kirimnya ya, dikirim melalui jasa pengiriman. Pengungkapan berita bohong tentang babi ngepet yang ada di Polsek Sawangan bahwa semuanya yang sudah viral 3 hari sebelumnya itu adalah hoax, itu berita bohong. Jadi sebenarnya yang kejadian itu tidak seperti apa yang diberitakan di media 3 hari yang lalu. Saya sampaikan bahwa kasus ini berawal dengan adanya cerita masyarakat sekitar merasa kehilangan uang, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemudian dari tersangka ini merekayasa dengan memesan secara online seekor babi dari pecinta binatang yang dibeli harganya 900.000, kemudian ditambah biaya ongkos 200.000. Jadi tersangka ini bekerja sama kurang lebih 8 orang membuat cerita, mengarang cerita seolah-olah babi ngepet itu benar. Ternyata itu adalah rekayasa dari tersangka dan teman-temannya. Kalau disampaikan sebelumnya babi tersebut ada kalung di lehernya, ikat kepala merah, itu adalah bohong. Sekali lagi saya sampaikan bohong, tidak benar. Untuk motifnya Pak, tujuan mereka adalah supaya dia lebih terkenal di kampungnya, karena ini merupakan salah satu tokoh lah sebenarnya. Nanti tokoh juga tidak terlalu terkenal, supaya dia dianggap saja. Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda Pak? Ya, tokoh masyarakat. Saya tokoh masyarakat. Tidak majelis atau apa? Majelisnya tidak juga sih. Ini hanya pengajian biasa lah. Lalu seperti apa cara dia melakukan tipu-tipunya ini, dari mulai babi seperti apa dirancang? Ya itu tadi, babinya dibeli secara online. Kemudian dirapatkan oleh tim mereka yang berjumlah kurang lebih 8 orang tadi, seolah-olah mengarang cerita. Ada 3 orang, 1 orang turun tanpa menapakkan kaki, 2 orang pergi naik motor, tiba-tiba 1,5 jam berubah jadi babi. Padahal itu tidak benar. Artinya sudah terencana ya Bang? Sudah terencana. Berapa lama dia merencanakan ini, skenario ini? Lama, karena mereka mengarang cerita itu dan kehilangan itu dari bulan Maret. Berarti ada kurang lebih 1 bulanan. Tapi fakta adanya kehilangan beberapa warga kehilangan uang itu benar? Itu tidak jelas. Semuanya itu menurut mereka. Kalau sekarang logikanya kalau kita kehilangan ya lapor polisi aja. Sekarang yang terlibat dalam proses rekayasa itu berapa orang bisa dilihat? Kalau otak pelaku adalah tersangka di belakang saya. Ya, tapi yang pesertanya itu ada 8 orang. Pak, dari 8 orang itu pembagian tugasnya apa aja Pak? Masing-masing punya peran. Ada yang nangkap, yang ngaku telanjang, itu bukan telanjang. Ada yang motong, yang membunuh babinya, memotong, ada yang menguburkan, masing-masing perannya sudah ada. Jadi mereka nggak telanjang, cuma pakai baju biasa atau kalau doang?
bulat ya. 8 orang itu termasuk ibu-ibu yang pakai Oh tidak. Itu kan ibu-ibu kan masyarakat yang ditanya, begitu ditanya, oh percaya dengan kejadian itu, padahal tidak tahu cerita yang sebenarnya. Tapi itu masuk desainnya si kesana nggak Pak? Oh tidak. Skenario nya dia tidak. Pak, kalau untuk pembelian babinya ini mereka ini patungan atau seperti apa Pak? Berdua patungannya. Yang tersangka ini dengan satu lagi temannya. Apakah ada motif pengalian isu dari kasus ini, Pak? Nggak ada. Kalau untuk 8 orang yang kerjasama statusnya ini apa Pak? Yang ada yang jadi saksi, ada yang jelas jadi tersangka. Pak, hari Sudah jadi tersangka berapa orang? Artinya berapa orang Mas yang saat ini sudah jadi tersangka? Masih satu yang pasti, yang lainnya masih kita proses. Inisialnya Pak, tersangka tersebut. Ada 8 orang. Yang maksudnya yang sudah jadi tersangka 1 orang. AI. Ini usia AI. Usianya atas tepat. ya warga. atas perbuatannya dijerat pasal berapa? Pasal yang disangkakan itu adalah pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sanksi hukumannya adalah 10 tahun. Pak, ini kan juga dia mau nyuci kerumunan, apakah akan kena tindakan? Itu kan setelah 2 hari setelah itu Pak. Kemarin Itu sudah direncanakan juga Pak dalam agenda setting mereka Pak. itu udah satu, jadi supaya skenario ini nyambung dari awal sampai akhir, itulah yang peran-peran orang-orang tertentu itu sudah diatur, dan itu kan dikubur di tempat tertentu. Nah itu sudah dipindah. Dan kemarin polisi sempat mengatakan akan menggali kuburan babi. Dan kita pindah. Tapi babinya ada. Ada. Setelah kuburan itu. Jadi kemungkinan besar tersangkanya lebih dari satu orang. Pak, ada peluang lainnya nggak sih Pak untuk meraup uang gitu? Untuk sementara belum ada. Mereka hanya pengen terkenal. Kalaupun ada masyarakat yang minta yang dikontak itu hanya orang-orang pribadi memanfaatkan situasi ramai itu, ya mereka. Pak, ini untuk pelanggaran COVID-nya prokesnya gimana Pak? Nanti kita proses lagi. Yang intinya dulu aja gitu. Nah, kalau pengakuan dari tersangka dia dapat ilham atau inspirasinya? Nggak ada, itu spontanitas. Nanti silakan mau ditanya. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Pak, motifnya apa sih Pak? Pak, motifnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kejadian pada hari Selasa yang viral, yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang, sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya, semua berjalan dalam keadaan yang salah, sangat fatal. Saya akui itu adalah salah yang sangat fatal. Dan sekali lagi atas kejadian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk keluarga Bedahan, untuk seluruh keluarga negara Indonesia. Dan ini adalah bukan daripada isu pengalian ataupun apapun, inilah rekayasa pribadi saya sendiri untuk menyelesaikan apa yang disolusikan kepada saya untuk supaya tentang main babi ngepet itu hilang atau tidak ada lagi. Idenya dari mana sih Pak? Ya, Idenya dari mana sih? ide dari saya sendiri. Inspirasi mungkin apa? Inspirasinya awal kita ingin selesai saja, tetapi karena banyak ini jadi viral, yang anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali gitu. Kenapa milih cerita yang kayak ngarang-ngarang cerita kayak gitu di zaman modern kayak gini? Iya Pak, ya itu dia yang saya khilaf, yang iman saya lemah, iman saya turun sebagai manusia, setan masuk ke dalam diri saya sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Ada sadar beli babi Sadar. itu berapa harganya? Kalau kita beli di sebuah online yaitu dengan harga 900 dan ongkos kirim, ada ongkos kirimnya ya, dikirim melalui jasa pengiriman tepat pada jam
11 kurang 5 menit kalau nggak salah, babi itu baru datang, baru sampai dan dilepas di depan rumah saya. Jadi dilepas ya, babi itu dilepas dan kita menunggu babi itu sampai datang karena posisinya dari yang dilepas sangat mudah babi itu jalan untuk ke yang disediakan gitu. Anda sadar cerita yang Anda buat ini sangat Kalau menyesatkan? untuk waktu pengerjaan ya namanya manusia lagi dalam keadaan imannya turun dan saya tidak sadar. Tapi ketika sudah terjadi seperti ini, ya Allah, penyesalan sudah tidak ada arti lagi. Nah, itu sudah tidak menjadi bubur, sudah tidak bisa terjadi lagi. Itu dia. Saya tambahin dikit ya. Himbauan saya kepada masyarakat, apalagi ini dalam bulan puasa, bulan yang penuh barokah, jangan gampang percaya dengan berita-berita bohong, berita-berita tahayu. Ya. Mari kita jadi bangsa warga negara yang cerdas. Jadi ini saya nyatakan kemarin 3 hari itu adalah bohong. Ya, kita dengar sendiri dari pengakuan tersangka. Ya. Lagi bulan puasa, bulan barokah, mari kita jadi warga negara yang cerdas. Terima kasih. Terima kasih Pak.